Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Oke bosku, tanpa berbasa-basi mari kita simak videonya. Check it out. Pak Jokowi sama sekali tidak mengkhawatirkan masalah ijazah palsu ini, makanya dia buat laporan polisi karena dia memang punya ijazah palsu dan itulah bukti yang paling hakiki yang dipunyai Pak Jokowi. Dah, sia kejauhan goblok, sia keceplosan maneh ngomong eta. Saya bingung nih sebenarnya. Bang Freddy ini ada di pihak Projo yang mendukung Pak Jokowi untuk tidak menjalani proses hukum, atau kita nih atau teman-teman tadi Dr. Tifa dan Roy Suryo CS ya dan kawan-kawan. Karena yang dikatakan tadi kita proses hukum nanti akan terlihat lah ijazahnya ini seperti apa. Ini kan berarti Bukan, yang bilang siapa yang benar, siapa yang salah. Iya, kan tadi kan bahasanya kan kita bisa di-shoot, dilihat ijazahnya. Oke, kalau objeknya ijazahnya, maka yang harus diproses hukum tentu saja yang pertama adalah laporan teman-teman di TPUA yang menuduh 263, 264 terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Kan objeknya ijazah. Makanya saya bingung, saya tadi waktu duduk, ini Mas Freddy ada di pihak Pak Jokowi yang membela itu atau apa? Karena dia katakan tadi kan tadi di persidangan kelihatan ijazahnya itu asli atau palsu. Berarti objeknya 263 dong, 264. Koreksi kalau saya salah. Iya. Nah, tapi kalau objeknya adalah laporan Polda Metro Jaya, itu adalah penghinaan tadi, penghasutan, menyerang kehormatan. Ya berarti yang dibuktikan itu bukan ijazahnya, tapi apa sih serangan kehormatannya itu? Gitu loh. Jadi saya mau luruskan, saya tadi bertanya-tanya makanya, ini kok malah pengen supaya ini proses hukum, terdakwanya Pak Jokowi nanti kalau begitu ceritanya gitu loh. Mas saya jadi bingung gitu. Maksudnya kayaknya ada yang miss di sini. Makanya saya dikit urusan dulu gitu. Jadi kalau misalnya sekali lagi, kalau misalnya yang mau dibawa ke persidangan adalah ijazah ini kemudian dibuktikan, maka terdakwanya Pak Joko Widodo. Apa Pak Freddy mau itu? Kan enggak kan? Nah maksud saya ini kayaknya ada yang miss gitu. Itu kan Mas Hadis yang menyatakan itu. Bukan, itu argumen itu begitu. Iya, biar saya jelaskan. Jadi bukan tidak bisa juga di dalam proses penyidikan di perkara Polda, ijazah itu menjadi barang bukti. Barang bukti itu kemudian nyampe ke jaksa, bawa jaksa ke pengadilan. Bukan tidak mungkin juga itu. Bukan, dan Mas. itu Sebentar, yang dilaporkan. dan itu akan dengar dulu. Enggak, tadi saya lagi bicara yang ditanya tadi saya. Kan saya udah saya lagi bicara. Oke, Mas Ajis dulu. Saya lagi bicara, saya sampaikan, saya menanyakan, justru saya menghormati Anda untuk tadi memotong. Nah, saya mau sampaikan bahwa kalau yang dilaporkan yang di Polda ya Mas ya, itu soal pasal ya ada 310, 311, Undang-Undang ITE pasal 32, 35. Itu tidak ada urusannya dengan ijazah ansih gitu loh maksud saya. Jadi kita buktikan hinaannya seperti apa, ya, pencemaran nama baik seperti apa. Jadi nggak ada ijazahnya itu. Saya mau kasih bukti, ini empiris nih, ini konkret. Waktu persidangan Gus Nur dan Bang Tri, tidak ada ijazahnya ditunjukkan, nggak ada. Jadi keliru. Saya meluruskan nih, maaf nih, supaya kita membangun konteks berdiskusinya pas gitu loh. Saya khawatir nanti ketika ini malah berbalik ke Masnya gitu. Saya pakai bukti empiris tuh. Jadi kalau dikatakan mungkin saja, kan bermungkin. Saya sudah mengalami waktu sidang Gus Nur dan Bapak Bang Tri, objeknya sama. Itu tidak dibahas. Mana ijazahnya? Nggak dikeluarin. Selamat sore Prof Gunawan. Selamat sore Pak Bambang. Ini guru besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Siap, Prof Gun, mohon pendapatnya tentang ijazah Bapak Jokowi. Saya mantan sekretaris Dewan Guru Besar UGM. Saya sangat yakin ijazah Pak Jokowi asli. Wih, siap. Sangat yakin ijazah Pak Jokowi asli. Siap. Terima kasih Prof Gunawan. Ya, siap. Saya Bapak Sabtono. Saya Gunawan Sumatiningrat. Pasarnya Jokowi seringkali berkata, Anda sebagai siapa untuk meminta menunjukkan ijazah? Kurang lebih seperti itu. Saya akan menjawab perkataan Anda. Bukankah kami adalah warga negara Indonesia? Kami adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak demokrasi. Kami meminta untuk menunjukkan kepada kepala negara. Permintaan ini bolehkah dianggap makar? Dianggap menyebarkan informasi hoax? Berita bohong? Anda salah saudara. Kami sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak demokrasi, kami layak untuk meminta kepada kepala negara untuk menunjukkan ijazahnya. Sebab kami rakyat
masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia lah yang membiayai kepala negara dan bawahannya. Sampai di sini Anda paham? Terima kasih. Bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada, dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Men, dengar gak kata wakil rektor UGM tuh, Mbak Wening? Katanya idola gue memang terdaftar sebagai Fakultas Kedokteran UGM, men. Gile. Gue seneng loh, gue punya idola. Cerdas, jenius. Sekali kuliah, 3 gelar sekaligus didapat. Dokter Andes, insinyur, sama dokter. Wih, jenius, men. Bener kagak? Belum ada sejarahnya di Indonesia. Bener kagak sih? Gue agak ragu, tapi bener kagak sih, men? Ya, gue takutnya kalau semuanya ini salah nih, ya. Gue lagi yang dibantai di komal-komal, men. Ya kan? Kasus lagi, jasa palsu lagi. Bener kagak sih? Kadang-kadang gue sering galau sendiri sih jadi pendukung garis keras Jokowi. Bener, dilema, men. Entah iya, entah enggak. Entah iya, entah enggak. Hari ini iya, besok kagak. Bener kagak sih? Kan luar biasa tuh ya. Enak juga kalau cuma kuliah sekali kuliah 3 gelar sekaligus. Hemat biaya, memang itu efisiensi, men. Berarti ahli ekonomi juga nih berarti nih. SE juga berarti. Dokter Andes, insinyur, dokter, ya kan? Sarjana ekonomi juga. Harusnya begitu, dia bisa melakukan efisiensi. Dalam sekali kuliah bisa 3 gelar. Betul gitu? Tahu deh, bodoh deh. Biarin dia aja yang ngurus deh. Ntar gue juga yang pusing diserang-serang anak PDIP, anak-anaknya Abah. Dulu, men, lanjut nanti. Drama ijazah Jokowi itu tiada akhir. Pak Kasmujo itu mengaku bukan pembimbing skripsi Jokowi, yang padahal 2017 lalu ada videonya. Lihat ya. Dosen pembimbing saya Bapak Kasmujo. Seingat saya galak sekali. Nah, kan Jokowi dengan PD-nya bilang Pak Kasmujo itu dosen pembimbing saya. Galak. Terus Pak Kasmujonya ketawa-ketawa. Pada saat itu dia mengiyakan bahwa dia adalah dosen pembimbing Jokowi. Nah sekarang bayangin, ketika Jokowi berkuasa, dia memframing orang, teman-temannya, dosennya bilang, nanti lo ngaku ya lo jadi dosen pembimbing gue, lo ngaku jadi temen gue, lo gila aja kali begitu. Dan kayak gitu kalian puja-puja, udah kalian anggap seperti dewa, udah kayak malaikat. Buat kalian buzzernya Pak Lurah Mulyono Nipunegoro. Jadi gini ya, masalah ijazah sih gue nggak peduli ya. Sebenarnya yang masalah adalah kebohongannya gitu loh. Seandainya pun dia mahasiswa UGM, mau pinter apa nggak pinter, kalau namanya nyata sih nggak masalah. Tapi kalau itu ternyata bohong, gila ya. Dia ngeprank seluruh rakyat Indonesia. Hal ijazah aja dia bisa bohongin, apalagi yang lain gitu loh. Selama ini kalian udah ditipu dengan lemah lembut. Aku pernah inget kok, papi gue tuh bilang bahwa hati-hatilah sama orang yang mulutnya manis ya. Gila, itu mulut manis itu ngeri banget gitu loh. Buat buzzer-buzzer yang penghasilannya dari ngeposting komen yang kontra Jokowi, nggak apa-apa, silahkan. Kan lumayan, kalian dapat 1 kali komen 500 perak kan. Nah kalian kalau komen 1000 komen tuh kalian lumayan tuh dapat 500.000 gitu ya. Jadi banyak-banyakin aja komen, jadi biar mantap. Lanjutkan perjuanganmu para buzzer. Oke nih, gimana tanggapan kalian? Ya silahkan kalian berpendapat, berkomentar di bawahnya, di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.